أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا بالمعروف. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم. أيها الهادرون المسلمون، اتقوا الله ثم اتقوا الله حق تقواه وفي أنفسكم وفي أهلكم وفي أموالكم. Takutlah kalian kepada Allah sebenar-benar takut. Bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Baik itu urusan pribadi masing-masing, baik itu urusan mengelola harta masing-masing, baik itu urusan keluarga masing-masing. Tsumma ittaqullaha haqqa taqwah tafuzu wa tuflihu wa tus'idu fi dunya wal akhirah. Takutlah kepada Allah sebenar-benar takut, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan, kalian akan mendapatkan kemenangan, kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin, para remaja Islam rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita keberkahan umur. Dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan. Begitu juga dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah gerakkan hati kita, Allah datangkan kaki kita dengan tujuan yang sama, menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah wa Rasulullah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengimaninya dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimul nas. Pelajarilah Al-Quran itu, kemudian ajarkan itu kembali kepada orang lain. Wa ta'allamul fara'id wa 'allimul nas. Kemudian pelajarilah hukum fara'id, hukum waris, kemudian ajarkan pula itu kepada orang lain. Likulli imri'in maq'ud
Karena setiap orang itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau orang mampu dan ilmunya akan terangkat. Wa yushiku ayyuhal fidan. Kelak kalian akan menemukan dua orang yang berselisih paham tentang pembagian warisan. Padahal yujadani ayyuhal dan hampir saja tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan perkara tersebut. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu permasalahan yang sering kali muncul ketika seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan warisan, permasalahan wasiat, begitu juga dengan permasalahan hibah. Ketika bentuk perbuatan hukum syar'i dibenarkan, hanya saja berbeda pemberlakuannya. Bicara warisan, maka itu hanya diperuntukkan untuk ahli warisnya saja. Dengan ketentuan ada terlebih dahulu peristiwa kematian. Yang kedua, wasiat. Bicara wasiat, maka pada prinsipnya berwasiat hanya dimungkinkan dan dibolehkan selain daripada ahli waris. Jika warisan diperuntukkan kepada ahli waris, maka wasiat pada prinsipnya hanya boleh diberikan selain ahli waris. Lalu yang ketiga, hibah. Hibah boleh dia diberikan kepada ahli waris dan boleh juga dia diberikan kepada selain ahli waris. Konsep khutbah di hari yang baru ini, lalu bolehkah memberikan hibah kepada anak? Pertanyaan ini bisa saja dijawab dengan iya, boleh. Tapi kebolehan memberikan hibah orang tua kepada anak haruslah diperhatikan beberapa aturan hukum secara syar'i terkait dengan ketentuan hibah. Pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa ketika orang tua memberikan hibah kepada anak, maka haruslah bersifat al-qobdu. Apa al-qobdu tersebut? Harus diserahkan secara nyata kepada anak tersebut bahwa dengan penyerahan tersebut akan berpindah hak kepemilikan. Dengan al-qobdu tersebut maka akan muncullah tasarruf. Apa tasarruf? Si anak bisa memanfaatkan, mempergunakan atau mengelola apa yang sudah diberikan oleh orang tua. Maka kalau misalkan ada orang tua memberikan hibah kepada anaknya, tapi tak bisa dimanfaatkan, tak bisa digunakan, tak bisa dikuasai oleh anak tersebut, maka itu bukanlah kategori hibah, karena tidak terkandung di dalamnya al-qobdu. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah ketika memberikan hibah tersebut haruslah bersifat tasmiyah. Apa makna tasmiyah tersebut?
ketiga anak, maka harus diberikan secara taswiyah. Apa makna taswiyah? Semua anak-anaknya harus mendapatkan hibah tersebut. Maka jika tidak, maka hibah yang diberikan orang tua kepada salah satu anaknya akan berakibat hibah tersebut dapat dibatalkan. Inilah yang disebutkan Rasulullah SAW dari satu hadis. Inna aba'ana Rasulullah SAW. Ada seorang ayah menghampiri Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni nahlaku hadha gulaman kana li. Wahai Rasul, saya mau menghibahkan harta saya kepada anak saya. Kemudian Rasul menjawab, aqulu wa laka nakhlatahu mithla hadha. Apakah kamu memberikan harta itu kepada seluruh anak-anakmu? Laki-laki tersebut menjawab, la, tidak. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasul menyampaikan kepada laki-laki tersebut, farji'u, tarik kembali. Dari hadis ini kita bisa mengambil ibrah bahwa tidak dibenarkan memberikan hibah kepada salah satu anak kalau misalnya ada anak-anak yang lain. Artinya kebolehan memberikan hibah kepada anak haruslah bersifat taswiyah, haruslah diberikan kepada seluruh anak-anak. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim disebutkan ketika seorang laki-laki memberikan hibah kepada salah satu anaknya, kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban, afa'alta hadza likulli walad? Apakah kamu memberikan harta ini kepada setiap anakmu? La, tidak, kata laki-laki tersebut. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, fattaqullah, fattaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Fa'limu ma baina auladikum, maka berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Farji'u, kemudian bapak tadi pulang. Farad dari as-sadaqah, kemudian dia tarik kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya. Dan ini rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika orang tua memberikan harta kepada anaknya dalam bentuk hibah. Lalu yang ketiga, ketika memberikan hibah tersebut, orang tua tidak ada niatan hilang. Apa itu hilang? Rekayasa hukum. Jadi ada misalkan orang tua memberikan hartanya kepada salah satu anaknya dengan ketentuan ketika dia nanti wafat, meninggal dunia, maka anak tertentu ini lebih banyak bahagia yang diperolehnya dari harta warisan. Maka ini tidaklah dilakukan, karena hilang yang dimaksudkan di sini merubah status apa yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang disebut dalam hibah, dengan tujuan diberikannya
Ketiga aturan ini dalam pemberian hibah orang tua kepada anak harus sudah diperhatikan, terkhusus terkait dengan pemerataan tasbih hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Faqtilu ma baina aydikum kama tuhibbun. Berlaku adil kepada anak-anak kalian sebagaimana kalian nantinya menginginkan anak-anak kalian tersebut berlaku adil kepada kalian sebagai orang tua dalam hal albir, berbuat baik, dan dalam hal latif, berbuat baik. Nah, ini adalah beberapa kriteria standarisasi ketika hibah orang tua diberikan kepada anak. Pada prinsipnya dalam syariat Islam tidak ada larangan memberikan hibah kepada anak. Selain itu boleh memberikan hibah kepada selain ahli waris. Tapi ketika hibah tersebut diberikan kepada anak, ada beberapa aturan rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh orang tua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hasanah aktibar dari khutbah yang disebutkan ini. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.